belajar EWPK tentang peristiwa heroik setelah kemerdekaannya, nak. Mari kita saksikan video berikut. Merdeka! Seruan yang biasa dikumandangkan oleh para pejuang tanah air tatkala berhasil mengusir para penjajah dari bumi pertiwi Indonesia. Setelah pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 oleh Presiden pertama Republik Indonesia, kemerdekaan tanah air belum terjamin 100%. Meskipun Jepang menyerah karena kalah di Perang Dunia Kedua, ada pihak asing lain yang masih ingin menjajah negara kesatuan Republik Indonesia. Demi kemerdekaan bangsa, banyak nyawa rakyat Indonesia yang ikut tertumpah dalam perang perjuangan kala itu. Dalam menyambut hari kemerdekaan, mari kita simak 10 perang bersejarah dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang telah dirangkum oleh tim Konten 7. Sebelum masuk ke nomor 10, jangan lupa klik like dan subscribe channel Konten 7 agar kamu tidak ketinggalan info-info seperti ini. Pertempuran Surabaya. Kehadiran tentara sekutu di Surabaya pada 25 Oktober 1945 ternyata diponcengi oleh NICA, Netherlands Civil Administration, pemerintahan sipil Hindia Belanda. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Aubertin Wolfson Malabi ingin meluncurkan senjata milik Jepang, termasuk yang sudah dirampas dan dipegang oleh Indonesia. Karena pihak Indonesia menolak, terjadilah baku tembak pada 30 Oktober 1945 yang menewaskan Brigadir Malabi. Kematian yang menyebabkan Mayor Jenderal E.C. Menchur mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata tanpa syarat. Hal ini memicu terjadinya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Karena pihak arek Surabaya menolak menyerahkan senjata pada sekutu. Dalam perang ini, sekutu mengerahkan 30.000 infanteri yang menyebabkan kematian 6.000 rakyat Indonesia. Sementara 200.000 di antaranya terpaksa mengungsi. Perang Alagan Barawa. Perang ini pecah pada 12 Desember 1945 antara sekutu yang diponcengi NICA dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang dipimpin langsung oleh Jenderal Sudirman. Dalam pengepungan itu, pihak Indonesia memutus saluran komunikasi sekutu. Taktik yang digunakan oleh Indonesia kala itu diberi nama Supurang atau pengepungan perang dari dua sisi sehingga musuh benar-benar terhubung. Setelah bertempur selama 4 hari, akhirnya pada 15 Desember 1945 Indonesia berhasil merebut wilayah Ambarawa dan memukul sekutu mundur dari wilayah Semarang. Kemenangan ini diabadikan dalam monumen Ambarawa di Jawa Tengah. Bandung Lautan Api. Peristiwa ini dipicu oleh ultimatum dari pihak sekutu agar rakyat Indonesia meninggalkan kota Bandung. Tentara Rakyat Indonesia TRI tidak rela jika pihak sekutu menjadikan Bandung sebagai pusat militer untuk menginvasi kota lainnya. Untuk itu, pada 23 Maret 1946, TRI di bawah pimpinan Kolonel A. Nasution mengambil tindakan berani, yaitu menghanguskan kota Bandung. Sebanyak 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka selama 7 jam dan mengungsi ke wilayah selatan. Perang Rebutan Margarana. Perang habis-habisan yang dikenal dengan istilah Puputan ini terjadi pada 20 November 1946 bawah pimpinan kepala divisi Sunda kecil Kolonel Igusti Ngurah Rai. Berawal dari kedatangan sekutu di Belanda di Bali. Sebanyak 96 orang pasukan tentara keamanan rakyat dan Kolonel Igusti Ngurah Rai gugur dalam Puputan di desa Margarana. Perjuangan mereka berhasil menewaskan sekitar 400 orang di pihak Belanda. Untuk mengenang peristiwa bersejarah ini, didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Serangan umum di Yogyakarta. Serangan ini dimulai setelah agresi militer Belanda kedua, di mana pihak Belanda berhasil menduduki ibu kota Republik Indonesia pada masa itu, yakni kota Jogja. Belanda bahkan mengeluarkan propaganda pada dunia.
bahwa tentara Indonesia sudah tidak ada. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang kala itu telah merampas jabatan Raja Tata Yogyakarta Hadiningrat mengirim surat kepada Jenderal Sudirman untuk meminta izin dia datang serangan. Jenderal Sudirman menyetujuinya dan meminta Sri Sultan berkoordinasi dengan Letkol Soeharto. Sekitar 2.500 pasukan gerilya TNI di bawah Letkol Soeharto melancarkan serangan dan berhasil merebut kembali ibu kota. Perang gerilya. Taktik perang gerilya terbesar di Indonesia hingga mencapai perjalanan 100 km yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pada 12 November 1945, Sudirman terpilih sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat Ibu Kota Indonesia, yakni Yogyakarta. Beliau menjadi saksi kegagalan negosiasi perjanjian Linggarjati 1946 dan perjanjian Renville 1948 yang memicu agresi militer Belanda 1 dan 2. Karena peristiwa tersebut beliau mengidap penyakit tuberkulosis sehingga paru-parunya harus dibebaskan pada November 1948. Jenderal Sudirman wafat dan dimakamkan di Taman Makam Awan Semanggi, Yogyakarta. Operasi Dwi Kora. Operasi ini dipicu oleh pelanggaran persetujuan Manila oleh pihak Federasi Malaya yang ingin merebut wilayah Brunei, Sarawak dan Sabah pada tahun 1961. Karena hal ini, Presiden Soekarno menyebut Malaysia sebagai negara boneka Inggris. Pada 20 Januari 1963, Indonesia mengambil sikap bermusuhan dengan Malaysia dan Presiden Soekarno memandangkan ganyanya Malaysia dalam pidatonya. Pada 1 Juli 1965 terjadi pengepungan 68 hari oleh militer Indonesia yang berjumlah sekitar 5.000 orang pangkalan laut Malaysia di Sempurna. Setelah konferensi Bangkok pada 28 Mei 1966, pemerintah Indonesia yang saat itu tak dipimpin oleh Soekarno mengumumkan penyelesaian konflik dan berdamai dengan Malaysia. Operasi Trikora. Operasi Trikora atau Trikomando Rakyat adalah sebuah komando yang diserukan oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961. Operasi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto ini lahir karena konferensi meja bundar pada 1949 tidak menghasilkan titik temu. PBB memberi keputusan bahwa Papua Barat berhak merdeka. Namun, Indonesia tetap kukuh agar Irian Barat bersatu dengan NRRI. Perang antara Belanda dan Indonesia di tanah Papua pecah. Sejak Belanda mendirikan Angkatan Udara dan Tentara Papua. Ini adalah operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia sepanjang sejarah. Pertempuran Laut Aru. Pertempuran yang terjadi antara Angkatan Laut Republik Indonesia lawan Belanda ini pecah pada 15 Januari 1962 di Laut Aru, Maluku. Pertempuran ini merupakan bagian dari operasi Trikora yang bertujuan untuk membebaskan Irian Barat. Dalam pertempuran ini, Indonesia mengerahkan 3 kapal Republik Indonesia, yaitu KRI Harimau, KRI Macan Tutul, dan KRI Macan Kumbang. Dalam pertempuran tersebut, Komodor Yosudarso dan para awak KRI Macan Tutul gugur tenggelam karena keberadaannya dideteksi oleh pesawat Angkatan Udara Neptune milik Belanda. Mereka berkorban sebagai umpan agar dua KRI lainnya selamat. Ini tanggal 15 Januari diperingati sebagai Hari Dharma Samudra. Operasi Jaya. Operasi ini disebut juga dengan operasi amfibi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Ini adalah lanjutan dari operasi Trikora untuk pembebasan Irian Barat. Namun operasi ini tidak dilakukan karena tercapainya persetujuan New York. Karena medan yang dilalui cukup sulit, Indonesia meminta bantuan pada Uni Soviet senilai 2,5 miliar dolar Amerika. Berkat bantuan tersebut, Indonesia mampu mengerahkan 12 kapal selam Angkatan Laut Republik Indonesia dan kapal Republik Indonesia Irian 201
yaitu kapal penjelajah Sperler Cruiser yang berbobot lebih dari 16.000 ton dan mampu menampung 1.270 orang, sekaligus menjadi kapal perang terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Selain itu, ada pula pesawat bom strategi jarak jauh yang kala itu hanya dimiliki oleh 4 negara saja, yakni Amerika, Inggris, Uni Soviet, dan Indonesia. Amerika mendesak Belanda untuk merundingkan sengketa Irian Barat dalam persetujuan New York. Pada 15 Agustus 1962, akhirnya Papua bergabung dengan Indonesia setelah diadakan penentuan pendapatan rakyat per pera pada tahun 1969. Sungguh perjuangan yang panjang, namun tidak sampai di sini. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa terus berlanjut hingga kini. Pada tahun 2013, sempat terjadi persetegangan dipicu oleh spionase atau penyadapan yang dilakukan pihak Australia pada pemerintahan Indonesia. Hal itu membuat Presiden tak sungkan menarik dubes RI dari Australia. Demikianlah informasi dari konten 7. Jangan lupa like dan subscribe konten 7 jika kamu suka video ini. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Merdeka!